Asli gue gak akan banyak komentar ke Realme kayak biasanya untuk produk ini. Kali ini menurut gue Realme udah cukup bagus datengin Realme flagshipnya dengan tagline GT Spec. Bagus banget. Sebelum itu gue mau kasih tahu ya, ini gak kayak review biasanya. Gue mau ngomong yang gue mau aja. Makanya jangan komplain saat reviewnya nanti lama dan mungkin ngomongannya gue bakal kemana-mana gitu. Jadi gue tuh sebenarnya heran, ini handphone udah cukup oke, harganya sesuai tebakan dan memang masih dihitung-hitung aman juga. Tapi masih banyak aja gitu yang komplain. Gue kira batas sesuatu handphone tuh kurang gitu ya, ya sama kayak yang biasa kita bayangin. Tapi enggak juga gitu. Lo pada masih bandingin sama Poco lah, ada yang bilang ini enggak flagship killer lah. Ini maunya apa gitu? Apa perlu si Realme bagiin handphonenya aja gitu, nggak usah jualan? Aneh lo ya. Kalau gue sih tetap ada standar lah, komentar handphone yang dirasa kita gak oke itu ya batasnya ada. Dan ini ya, ini handphone jauh asli ya. Lo kalau mau secara teknis sabar aja. Ini gue mau kasih opini dulu sama persoalan yang lagi rame banget soal handphone ini. Kayak pembahasan pertama gue, kenapa handphone ini kemahalan ya? Sebenarnya enggak ya. Rilis di 7999 ya, plus early bird kemarin ada kurang gope, lu masih bilang mahal gitu. Padahal secara global Indonesia ini termasuk harga yang murah loh. Ada yang 8 juta lebih, bahkan ada yang di atas 10 juta di negara mana gitu. Ya jangan bandingin gitu sama harga Cina, itu beda. Dan dari tiap semua handphone itu pun nggak bisa apa-apa dibandingin sama harga yang lebih murah. Tapi memang kalau harganya sama atau lebih murah daripada semua negara gitu ya, ya harusnya lu bersyukur dong. Dan gua rasa Realme akhirnya bisa bersyukur lagi gitu, karena bisa ngejual GT series cepet 1000 unit pas awal launching. Mayan berhasil nih, walaupun gak ada tengkulak yang ikut campur ya. Cuma ini dari beberapa video Bego Teknologi gue sendiri, tebak harga 8 juta dan harganya itu bener. Bahkan kalau lu ingat atau lu cek lagi, gak ada yang gue bilang tuh handphone ini overpriced. Paling standar mahal doang. Ya mungkin ada karena faktor kompetitor Poco F6 ya. Gue udah bisa baca dari ini handphone belum ada pun ya, kayak si Realme GT6 dan Poco F6 ada perbedaan spek dan fitur yang menurut gue akan sangat-sangat wajar kalau Poco F6 itu lebih murah ya, mungkin aja gitu ya. Dan si Realme harganya segini. Ya handphone kedua ini nggak bisa dibandingin secara harga dan speknya aja. Lu kalau mau gue bilang kenapa handphone ini lebih bagus dari Poco ya, yakin nih 100% lu bakal ngira gue dibayar sama Realme. Ya kalau emang dibayar mah enak. Tapi kalau lu nuduh gue dibayar tapi nyata gue nggak dibayar, ya capek gue ngomongin opini doang kan. Ya jadi buat harganya si Realme GT6 ini masih sangat aman ya. Ini worth buat lu consider. Apalagi kalau lu Realme-nya maksud gue itu bener-bener serius sustainin si update handphonenya. Sekarang soal flagship killer nih. Ini gue perlu mitigasi sekarang aja karena ada Realme GT6 dan Poco F6 sebagai flagship killer ya, dan ada sebagian yang mempertanyakan apakah benar ini bisa disebut ya flagship killer. Ya jawaban gue ya memang ini flagship killer sih. Gue nggak setuju kalau misalkan flagship killer itu adalah handphone flagship yang harganya murah. Sesimpel itu, nggak sama sekali. Apalagi di era sekarang yang bahan dasar handphone itu udah makin mahal, storage siapa lagi yang udah jadi ancaman harga ya. Kayaknya ya lucu aja kalau handphone flagship killer tuh sekedar murahin fitur, tapi plek-plek setara sama S24 Ultra, iPhone, Xiaomi 14 gitu ya, Oppo, Vivo, lain-lainnya memang real flagshipnya. Menurut gua untuk saat ini flagship killer ya handphone mid-range aja yang ada fitur flagshipnya. Gak harus semuanya, at least faktor-faktor tentang flagshipnya ada di handphone ini itu ada secara dominan ya, nggak keseluruhan. Cepat aja deh, handphone ini yang flagshipnya apa kira-kira? Chipsetnya 8S Gen 3, layarnya flagship, baterai, kamera, ya masuk lah. Bahkan sesimpel fitur OS yang membuat ke handphone ini tuh ya nggak sekedar OS Realme UI yang vanilla gitu, tapi ada tambahannya lagi. Jelas ya, ini 100% yes menurut gua. Dimana handphone flagship sekarang tuh ya nggak ada yang di bawah 10 juta juga saat rilisnya, jadi ya ditambahin 8 juta menurut gue ini jauh lebih terjangkau. Flagship killer dong. Tapi memang beberapa hal masih perlu diperjelas lagi. Nggak sesimpel kayak lu terima pas lagi diomongin saat presentasi handphone ini kemarin. Kayak layarnya, ini udah termasuk bagus loh, 6,78 inci, AMOLED 8 LTPO, 120Hz refresh rate, samplingnya 2500Hz, Gorilla Glass Victus 2, bagus kan? Kalau soal 6000 nits, gimmick marketing? Menurut gue sih iya. Dan ini asumsi gue aja kalau panel layarnya ini sebenarnya punya spek up to 6000 nits, tapi ya sekedar spek aja. Penggunaannya ya mungkin sangat jarang atau mungkin nggak pernah, apalagi penggunaan rata-rata orang pun kayaknya nggak ngebutuhin seterang itu. Tapi tetap ini layar termasuk bagus karena kita udah tes juga, layarnya ini bisa sanggup hingga 3000 lux saat lo aktifin konten HDR high brightness gambar putih. Ya lux sama nits bisa dikatakan sama, tapi emang gua nggak akan bilang itu sama ya. Penggunaan normal gimana di? Ya di kondisi indoor maksimum brightness-nya itu bisa di 1100-an lux. Kalau gua simulasin
mesin tambah maksimal cahaya kayak dihajar matahari gitu. Dia bisa naik ke 2000 lux. Jadi walaupun 6000 nitsnya itu gua nggak tahu ini bisa aktif atau enggak, setidaknya ini masih di kasta flagship, punya brightness yang tinggi yang mungkin lu bisa gunain buat di luar ruangan. Gak cuma ojol aja, banyak orang yang gunain handphone di luar ruangan nih, manajer lapangan, orang kerja survei lapangan, tambang, konstruksi, ya banyak lah. Jangan lu apa-apa ojol terus, beda gitu ya. Dan setidaknya ini aman juga buat ngejaga layar lu cuy. Gue sendiri masih bingung kalau misalkan itu bener-bener 6000 nits, itu lu pakai lama dampaknya kayak gimana ke mata kita atau ke handphonenya sendiri. Jadi ya udahlah ya, setidaknya ini handphone juga udah bisa nih 1 Hz pak ya pas lagi idle-nya. Irit baterai, tapi ya setipe nih problemnya kayak YouTuber cupu. Bedanya kalau di gua bisa 1 Hz itu pas di mode 60 sampai 100% brightness aja nih. Perlu dirapiin nih software nih sama si Realme. Dan sebenarnya juga kalau ngomongin soal UI, Realme itu udah termasuk UI yang udah cukup bagus, minim iklan, bahkan cuma notif aplikasi bawaan aja yang ganggu, tapi buat penggunaan sehari-hari udah cukup oke. Udah nggak bawa Realme UI 5.0, basis Android 14, dan udah terbaru juga nih dengan dukungan software 3 kali dan juga 4 tahun update security patch-nya. Kustomisasinya udah oke lah. Dari segi sistem display udah komplit, kayak lu bisa atur hampir semuanya di sini. Bahkan bisa atur resolusinya di sini yang dari 1,5K turunin ke Full HD biasa yang mungkin mau ngirit baterai. Terus ada fitur AI yang mungkin buat sebagian orang dan gua itu sekedar fitur manisnya aja. Tapi ya nggak apa-apa, handphone flagship juga udah jual fitur AI kan. Dan di Realme ini ada 3 poin yang dijadiin selling point sebagai AI-nya. Dari AI Smart Loop, ini bisa secara pintar pindahin file lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Dia akan munculin apps yang memang penggunanya untuk teks ya. Kalau gambar mungkin sosial media, dan video pun juga sama. Ada AI Smart Removal, dia juga penghapus objek ya yang nggak kita suka dari foto kita. Sama seperti handphone lain juga yang memiliki fitur ini. Serta AI Night Vision Mode ya. Ini buat ambil video malam hari. Nanti deh pas bagiannya ya kita bahas lagi. Kalau menurut gua untuk soal AI ya udahlah ya. Untuk beberapa hal memang ini bisa kita manfaatkan. Tapi gue yakin ini bukan jadi perubah kebiasaan kita gunain handphonenya aja sih. Jadi ya ini fitur nice to have aja. Terus juga ada settingan dedicated RAM for games ya. Ini mungkin kurang lebih kayak gaming mode yang maksimalin RAM-nya aja. Tapi uniknya dia ada mode AI buat sesuaiin game yang lu sering mainin sama mode custom. Nah yang gue bingungin ini kenapa kalau mode custom ini cuma sebatas 2 aplikasi game aja nih. Kenapa nggak ya semuanya gitu? Coba kalau kalian paham komen aja di bawah. Dan nggak sampai itu aja, di fitur gamenya lu juga dikasih fitur Geek Power Tuning yang bisa ngatur frekuensi CPU dan GPU-nya itu mau ditingkatin atau sebaliknya. Kalau buat bukti dan simpulannya nanti kita bakal bahas. Kita soal spek dulu nih kita bahasnya ya. Jadi si Snapdragon 8S Gen 3 menjadi hal yang seksi di akhir-akhir ini nih karena chipset ini dipilih untuk kedua handphone yang ditunggu para kaum yang mending pencari performance. Lalu ditenagai juga handphone ini dengan RAM 12GB, 256GB, LPDDR5X dan juga plus UFS 4.0. Emang kecil sih storage-nya, agak disayangkan karena nggak ada pilihan, tapi ya udahlah ya, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian gitu. Kalau bahas sedikit juga soal si 8S Gen 3-nya, ini chipset sebenarnya menarik. Sempat gue bahas juga 8S Gen 3 itu punya kembaran yaitu si 7 Plus Gen 3. Dia itu bawa rata-rata performance yang mirip gitu. Terus bedanya di mana kalau gitu? Menurut gue, si 8S Gen 3 adalah 8 Gen 3 yang disunat dari segi performance-nya. Fiturnya tetap flagship, sedangkan 7 Plus Gen 3 itu adalah 7 Gen 3 yang di boost performance-nya, tapi fiturnya ya sebatas fitur Snapdragon seri 7. Ya memang jelas 8S Gen 3 itu ditargetin untuk sebuah smartphone mid-range ke atas, tapi tetap dapat fitur teknologi flagship. Harganya lebih murah, tapi tetap kelas atas kan? Flagship killer nggak nih? Ya gue malah ngarap ini jadi chipset badut gitu, kayak 695. Ya karena chipsetnya bagus buat dipakai banyak handphone gitu. Tapi nggak usah bahas itu lagi ya, kita bahas performance-nya aja. Emang flagship killer satu ini tuh ya killer apa emang ya? Ya dari Antutu-nya aja nih. Antutu 10 dapat skor 1,5 juta. Geekbench-nya 1.900-an poin dan juga 4.900-an untuk single dan multinya. 3D Wildlife-nya, 3D Mark Wildlife dapat 12 ribuan dan slingshot-nya di 17 ribuan. Udah standar chipset ya flagship lah ini, cukup kenceng. Cuma kita nggak nyentuh di angka 1,6 juta nih, sesuai klaim Realme-nya sendiri. Ya beda tes lah, beda tes lab sama tes ya kita gitu. Dan untuk testability-nya dari di Mark sih 50% dan juga CPU stress test-nya kurang lebih sama kayak buat di mode standar sama GT mode-nya. Paling si GT mode-nya ini bisa dapat average IPS-nya lebih tinggi aja karena di menit awal tuh bisa boost performance dan turun lagi. Ya, jadi setelah 25 menit running mungkin handphone ini ketahan sama thermalnya, jadi saat udah mulai panas dia ngerem performance dan pas adem langsung diajar push lagi. Dan begitupun sampai 1 jam. Bisa kelihatan
kelihatan juga tipikalnya dia main aman di suhu gitu ya, kayak nggak mau untuk di unlock jor-joran karakternya. Jadi lu bisa expect deh performance yang akan gimana saat di tes gamingnya. Tapi gua agak sayangin ya, harusnya di unlock aja gitu. Bikin khusus GT mode dalam game suhunya tuh sampai 47 sampai 48 derajat Celcius biar lebih maksimal lagi. Ya nggak apa-apa panas, kan namanya juga jual performance kan. Ditambah dia juga punya pendingin vapor chamber luas juga, udah di angka 10 ribuan milimeter persegi, jadi harusnya tetap aman. Dan emang bagus sih, pas di tes stress CPU-nya aja, panas itu nggak cuma di satu titik aja loh, dia itu nyebar suhunya cuy. Jadi langsung aja kita tes gamenya ya, dan setiap gamenya, setiap pengetesannya kita dalam GT mode. Terus gua nggak geber juga biar tahu bedanya setiap skenario nanti, atau bisa dibilang HP dalam kondisi maksimal. Suhu ruangan di 28 derajat Celcius dan pakai wifi ya. Kayak game di Mobile Legends, settingan ultra dapat average FPS di 116 FPS. Dan untuk permainan selama 50 menit makan 26% baterai dan suhunya tertingginya cuma di 41 derajat Celcius. Nah, main di Mobile Legends rata kanan sih di handphone ini berasa super gitu. Suhunya masih dibilang aman ya, walaupun hangat-hangat dikit. Silahkan cek aja review handphone kita yang pakai 8 Gen 3, bahkan ada yang lebih dari 43 derajat. Nah, si Realme GT bisa kasih experience yang lebih oke. Karena kalau review kita di iQOO, kita puji banget suhunya bisa nandi 40-an bawah. Nah, buat layarnya juga ya berasa selain warnanya yang lebih clear, tapi sentuhannya juga oke. Kita tes pakai salah satunya pakai lens slot, ini nggak berasa miss sama sekali. Ya, dan lu bisa sing lah ya secara maksimal, dan gua suka ya. Dan emang gua rasa layak banget sih ini. Realme GT dan Snapdragon 8 Gen 3 itu memang smartphone yang dibikin sama Snapdragon gitu buat kasih ke experience real flagship ke smartphone yang lebih terjangkau. Kalau di game PUBG Smooth settingan ultra ekstrim itu dapat rata-rata FPS di 98 FPS dan permainan selama 46 menit, turunnya itu 19% dan suhunya maksimumnya itu bisa nyentuh di 45 derajat. Nah, buat PUBG ini bisa maksimal nih, dikasih ultra ekstrim alias 120 fps. Dan setahu gua cuma ada 3 handphone yang bisa saat ini, dan buat suhunya masih memang berasa panas dan ada limitasi juga. Pas suhu handphone itu mencapai di 45 derajat Celcius, otomatis FPS yang dikasih turun ke 60. Tujuannya ya buat jaga suhunya biar nggak overheat maksud gua. Terus pelan-pelan balik lagi ke 90, abis itu ke setting 120. Ini standar sih, karena 120 fps ini memang masih baru di PUBG dan gua rasa emang belum optimal banget gitu. Kayak Mobile Legends waktu rilis 120 fps jatuhnya ya nggak masalah sih. Ini dikasih 120 fps aja sebenarnya udah oke banget ya, karena masih jarang yang kebuka. CODM di settingan game multiplayer di medium ultra itu dapat rata-rata 105 fps dan permainan selama 20 menit makan 7% dan suhunya tertinggi cuma di 39 derajat Celcius. Sedangkan untuk di mode Battle Royale-nya di settingan medium ultra yang sama dapat rata-rata fps di 83 dan permainan selama 20 menit sama 7% dan suhunya lebih tinggi 1 derajat Celcius. Buat COD memang sebenarnya nggak banyak komentar lah, udah enak. Gua nggak ada ngerasain isu sama sekali karena emang game ini juga udah bisa taklukin sama handphone 3-4 jutaan juga. Kalau pakai Realme GT ini ya ada masalah, udah pasti judul video ini bakal mengerikan gitu. Palingan buat Battle Royale-nya sih nggak nyampe 120 fps saja. Emang seinget gua belum ada juga, tapi ya boleh koreksi aja takutnya gua salah. Nah, kalau di game Genshin di settingan highest 60 fps dapat rata-rata fps di 55 dan permainan selama 20 menit cuman makan 10% doang dan suhunya tertinggi itu di 45 derajat Celcius. Nah, buat Genshin sayangnya emang ada turun-turunnya nih, nggak ada yang 60 rata gitu. Lo bisa cek aja, itu turun bisa sampai ke 50 fps. Ini sebenarnya ya termasuk bagus juga. 50 itu udah lumayan smooth, tapi perpindahan dari 60 ke 50 itu lumayan kerasa. Bahkan waktu banyak monster bisa drop ke 47an fps. Emang berasa kayak agak stuttering, tapi masih aman-aman aja sih. Overall emang berasa panas, tapi ya sebenarnya langsung turun ke 40 derajat aja sih. Nggak yang ke 45 terus gitu. Masih oke, walaupun sebenarnya masih di bawah ekspektasi, tapi masih layak banget dibilang. Ini kenceng-kenceng aja bisa main Genshin Impact gitu. Nah, untuk fitur Geek Power Tuning ini kita tes nih, apakah ini sekedar gimmick aja? Ya, untuk pembuktian doang lah. Dan pembuktian ini kita tes menggunakan game Mobile Legends, dan untuk settingan GPT-nya, Geek Power Tuning-nya, kita set semua ke rata lowest-nya dengan settingan game yang sama. Lihat dulu aja hasilnya seperti ini. Di settingan game ultra dapat FPS rata-rata 108 fps dan permainan selama 50 menit makan 22% dan suhunya tertinggi di 41 derajat Celcius. Kalau chartnya bakalan kayak gini. Jadi ada bedanya nggak? Nah, ada nih. Pertama, perbedaan dari hasil akhirnya, rata-rata FPS turun sedikit nih, dari 116 FPS ke 108 FPS. Terus permainan di waktu yang sama turun 4% nih baterainya. Tapi kalau soal suhu ya sama aja.
Dan kalau lihat perbandingannya, hasilnya itu jelas. Yang underclock punya pergerakan FPS yang luar biasa naik turunnya. Gak kayak yang standarnya anteng di atas. Dan ini jelas dari chart CPU usage-nya itu nggak ya di bawah rata-ratanya yang biasa. Jadi ini fitur nggak sekedar gimmick aja ya. Loh kok dicobanya ke underclock, nggak di overclock aja? Nah sebenarnya agak ribet nih buat cek yang overclock. Karena rata-rata udah mentok semua di performance gamenya. Dan cara kerja GPT ini nggak auto-lock frekuensinya ke kita yang set. Kalian lihat aja kalau kita underclock itu harusnya ada rata-rata frekuensi stay di bawah kan, tapi ini enggak. Makanya untuk tes overclock pun saat dites tachostatnya itu jarang banget frekuensinya stay di atas, karena ya mungkin balik lagi nggak kepake performance-nya. Nggak kayak PC, kalau PC-nya makin kencang FPS-nya ya bakal makin nambah gitu. Kalau handphone ya bakal tetap mentok di 120 fps saja kan, jadi ya yang paling aman ya buat underclock buat buktiinnya. Tapi emang pas pakai underclock ini sebenarnya guna nih buat game-game yang memang nggak makan banyak performance, biar lebih irit baterai aja. Kayak Mobile Legends aja walaupun charge itu tadi naik turun tapi tetap aman nih buat main game, karena ya tetap di atas 90 fps rata-ratanya, jadi ya nggak perlu bikin lemot kok. Sesuaiin aja sama preferensi kalian. Tapi sayangnya nih ya, kayaknya nih kalian mesti sabar, fitur ini nggak semua bisa dipakai. Maksudnya fiturnya ini nggak semuanya di game itu bisa dipakai, mungkin perlu nunggu update dari Realme-nya juga. Sisanya untuk fitur game di sini kayak dia ada game focus mode, itu ada minimalisir notif, AI comfort buat atur brightness layarnya, touch optimization, naikin touch responsivitas, express DR, ningkatin dynamic range. Ya sekedar fitur nice to have aja. Gua suka sih implementasi Geek Power Tuning ini, yang paling gue suka itu. So menurut kalian gimana? Dari settingan yang udah ke-unlock performance-nya, stabilitasnya kayak gimana? Ya standar Snapdragon 8 nggak sih nih handphonenya? Ya apa emang bener kata gue ini harusnya di-unlock aja gitu performance-nya biar bisa maksimal? Coba komen di bawah. Oke, soal baterai ini, dia termasuk lebih besar dari rata-rata handphone sekarang. Dia ini punya di 5500 mAh dengan pengecasan 120 watt SuperVOOC S ya. Dengan charger yang tersedia di paketannya, dan klaimnya sendiri 10 menit itu bisa ngecas 50% baterainya. Jadi udah mantap. Terus konektivitas standar udah komplit, sensornya juga udah komplit. Ya memang handphone ini udah mantap lah. Tapi yang gue perlu appreciate itu di bagian haptiknya, itu mantep banget. Gunain teknologi O-Haptic yang feel-nya itu benar-benar premium cuy. Speakernya juga suaranya tuh ya udah oke buat lu pakai, dan dia juga udah punya IP65. Nice ya. Bisa kena hujan dengan aman, tapi belum aman untuk dicelup. Dan sedikit soal kamera, Realme GT6 ini pun juga udah bisa ngejual kamera yang menurut gua salah satu nilai jual handphone selain dari performance sendiri. Nah, dengan konfigurasi 50 megapiksel Sony Lithia 808 dengan OIS ya sebagai main cam-nya, 8 megapiksel IMX355 sebagai ultrawide-nya, 50 megapiksel Samsung JN5 sebagai telefotonya, dan 32 megapiksel IMX615 sebagai kamera depannya. Dan overall penilaian kita buat si Realme GT6 ini udah punya kamera yang sangat bagus. Dari mode standarnya udah digodok dengan rapi dengan tudingan warna detail dan dynamic range-nya bener-bener eye pleasing buat gue pribadi. Terlebih ini memang handphone yang nggak jual kamera doang, ini udah bagus banget. Nah, mode SDR toh dia itu nggak ada ya, masuknya ke auto SDR aja, tapi hasilnya pun bisa kasih perbedaan yang cukup kontras. Dirapihin lagi ya memang keterangan dan detail shadownya pun di boost lagi. Cuma uniknya di mode high resolusi 50 megapiksel dia bisa manfaatin kamera telenya juga. Dan memang kamera telenya ini perlu di-appreciate karena gambarnya nggak sekedar gambar yang diproses pakai OSOC aja, tapi out of kameranya itu udah cukup natural. Detailnya pun sangat-sangat natural ya, bagus banget. Sayang ya, ultrawide ini masih 8 megapiksel. Jadinya dia yang paling jomplang buat kualitasnya. Masih cukup oke memang, tapi kalau di samping-sampingkan dengan main camera atau telenya sendiri, kelihat kekurangan ultrawide itu seberapa ya. Saran gue sih kalau mau 8 megapiksel ya field of view-nya nggak usah terlalu luas ya, biar lebih padat, biar detailnya itu lebih jelas gitu. Kalau mode malam, di pemotretan standar dia pun udah nggak perlu khawatir kalau gambarnya bakal jelek. Kurangnya dia itu cuma untuk objek daun-daun yang super gelap, itu kerasa banget processingnya. Tapi kalau lu lihat lagi objek yang masih kena sinar cahaya, ini bagus ya. Atau ya tinggal aktifin mode night mode atau auto night-nya aja buat ningkatin kualitasnya, karena jelas ini ningkatin kualitasnya nih. Dan buat zoomnya dia unik dan pinter, bisa nyesuaiin penggunaan zoom 2 kali dan 4 kalinya itu yang terbaik yang mana. Kalau misalkan di area low light, otomatis dia akan gunain kamera telenya biar gambarnya bakal minim noise. Tapi kalau masih aman, dia akan gunain in sensor zoomnya. Pinter tuh. Dan menarik juga, kalaupun tangan kita nutupin lensa telenya, dia akan ganti ke main cam agar bisa tetap gunain kameranya, biar kitanya nggak kerasa ceroboh gitu. Kalau buat videonya ini juga keren, up to 4K 60. Untuk main cam
framenya dan telenya ya, namun sayang untuk ultrawide-nya masih ketahan di Full HD 30 aja. Sudah ada OIS juga, jadi videonya auto stabil, sedangkan untuk kamera depan dia itu bisa di 0,8 kali dengan perekaman 4K 30. Hasilnya sih ya untuk kamera utama udah bagus banget. Yang gue bener-bener suka itu dari stabilitasnya, udah rapi dan nggak perlu cropping gambar lagi. Ya ini udah kamera to go lah buat lo pakai rekam. Bahkan suara mic-nya sendiri juga udah bagus. Nah untuk video si AI Night Mode nih, ini juga benar-benar kepake, nggak sekedar gimmick aja. Untuk di area gelap, dia itu somehow bisa naikin untuk brightness-nya dan juga detail-detailnya. Memang kalau perbandingannya auto night mode dan tidak auto night mode itu kerasa, tapi kalau setidaknya untuk lo yang malas banget untuk ambil gambar dengan bagus di malam hari, mending lo aktifin aja AI Night Mode-nya si Realme ini, karena dia ngebantu hasil biar lebih bagus lagi cuy. Iya, ini adalah perkebunan dari balik lagi ke kebun ini untuk mengetes suara-suara angin yang sangat indah gitu. Ini di perekaman di 4K 30 fps, which is bagus banget karena jarang sih 4K itu sebagus ini untuk HP-HP yang bisa bilang HP-HP yang biasanya jualan kamera depan gitu. Ini sih Realme udah mumpuni banget dan ini terang banget ya mukanya. Coba kita agak backlightin dikit. Ini gue backlight, cuma muka gue masih ke highlight loh, keren loh, bagus juga sih. Dan untuk audionya sih nggak ada interupsi ya, walaupun banyak angin di sini, anginnya lumayan kencang, dan dia bisa lebar kayak gini. Nah ini kalau misalnya butuh yang lebih lebar sih, cuman gimana ya kira-kira ya untuk para pekerja lapangan, apakah kalau tempatnya rame, audio jadi busuk? Nah kira-kira jadi kayak gini nih, kalau tempatnya rame suaranya. Nah ini kira-kira kayak suara di pinggir jalan sih. Ini gue pakai sampel ini biasanya seperti biasa gue buat ngetes tahu kalau lu kerja di lapangan gitu, ataupun adalah yang tempat-tempat yang lebih berisik. Apakah kalau report itu ganggu ya? Karena biasanya untuk HP-HP gitu ya, ini bagian mikrofonnya tuh bakal robotik. Nah ini enggak, bahkan ya, ini mic-nya tuh kerasa untuk stagingnya bagus nih. Coba ya, yang pakai headset lu bisa bedain nggak? Ini gua dari sisi kiri, ini dari sisi kanan, ini atas, ini bawah. Ya, semoga sih audionya bener ya. Tapi singkat gue sih bener gitu. Maksudnya untuk staging audionya tuh bagus gitu. Ngambilnya tuh bener-bener yang suronnya tuh stereo oke banget. Nah ini bisa dibilang ya rasa flagship lah, oke banget. Cuman salah satu problemnya adalah di HP ini, kalau kalian yang pakai buat harian itu nggak ada 60 fps. Gue tuh expect bisa Full HD 60 sih minimal ya, karena kan kalau 4K 60 tuh biasanya kayak keberatan kan. Nah Full HD 60 tuh gue rasa udah standar harusnya. Sayangnya sih nggak ada sih. Dan ada fitur juga yang lain kayak misalnya stabilizer, menurut gue nggak kepake karena jadi hasilnya ya kayak gini aja sih. Oke, ini di yang tempat lebih sepi ya, biar lu tahu maksimal dari kualitas audionya Realme GT6 gitu. Nah ini gue pakai stabilizer di perekaman di Full HD 30 fps ya. Menurut gue sih gak begitu kepake karena ya bukan karena jelek karena yang biasanya aja ya udah oke gitu. Cuman kalau misalnya lu butuh yang mau stabil banget ya bisa-bisa aja sih. Nah gitu ya. Sebenarnya fitur yang oke sih di sini adalah yang ini. Nah ini adalah fitur depth-nya ya. Menurut gue depth-nya ini lumayan rapih gitu ya. Dan tidak macam-macam ke skin tone. Maksud gue masih sama aja kayak yang standaran. Dan dia bisa bisa lo kombinasiin sama stabilizer. Nah fitur-fitur ini emang bagus, cuman lagi-lagi ya Full HD 60 sih minimal ada gitu ya. Atau inilah bisa kamera belakang kamera depan tuh. Kan jarang itu ya. Kalau Realme udah bisa sih, harusnya brand yang jualan Zeiss itu udah pusing juga gitu ya. Mending balik aja ke studio. Let's go. So, Realme GT6 secara overall ini handphone nggak ada deal breakernya. Paling minor-minor aja yang perlu dipahamin gitu. Kayak paham ini pilihan storage saya cuma di 25 GB aja, belum gede. Sampai tadi sih, soal performance yang disayangkan, limitnya itu cukup keras gitu. Memang nggak dibolehin buat overheat nih handphone ya, nggak boleh overheat berlebih gitu. Ya memang secara penggunaan jangka panjang ini menjaga smartphone itu akan tetap baik. Tapi kan ini handphone yang ngejual performance
performance juga. Apalagi setelah sekian lama hilang gitu ya, kalau bisa di unlock aja gitu thermalnya. Kasih headroom lagi untuk limitnya, ya setidaknya di GT mode gitu ya, biar bener-bener bisa kerasa maksimal. Karena ya tadi ada gig power tuning, jadi kayak kurang kerasa kalau kita overclock tapi thermal limitnya itu masih ada. Coba matiin aja gitu. Jadinya kan sekarang ya lebih kepake gitu si underclocknya, bukan si overclocknya. Walaupun underclock ini sangat-sangat bagus juga, ada pilihannya. Karena kita tahu seri Snapdragon akhir-akhir ini udah cukup OP buat main banyak game di smartphone. Dan dengan adanya ini bisa performance-nya dengan gameplay yang masih stabil, rata-rata FPS di atas, dan juga handphone lu punya daya tahan baterai yang sedikit lebih lama karena memaksimalkan performanya itu ya diturunin. Teknik ini juga sering dipakai juga kok buat overclocker. Gak cuma dinaikin tapi diturunin buat dapetin stabilitas yang lebih baik. Sama itu sih soal refresh rate layarnya aja yang gua rasa masih perlu diupdate softwarenya. Karena 1 Hz itu agak nyebelin sih buat aktif. Pas masih baru nyala gampang gitu responsif naik turunnya. Tapi pas udah dipakai beberapa menit, ini refresh rate standby di 120 fps doang, baru turun tuh kalau lu gunain app tertentu. Kan sayang jadinya. Ya semoga aja ada update lagi ya. Kalau bisa barengnya sama fitur AI-nya yang katanya bisa nambah lagi tuh fitur-fitur. Oh ya soal desain ya, gue sih ini sebenarnya nggak banyak komentar. Ini secara grip udah enak, bobotnya masih aman di 200-an gram, nggak lebih dari itu juga. Dan di sisi belakangnya paling yang nyebelin itu si nano minornya ini yang menyebalkan. Ini oke lah bisa ngaca, tapi jadi gampang nempel sidik jari banget gitu. Sayang kotornya kan jadi makin kelihatan gitu. Dan terakhir, gue seneng sama Realme kali ini balikin GT, nggak ngablu kasih barangnya. Gue kira GT itu potensi jual handphone all rounder lagi gitu, tapi ternyata enggak. Dan ini handphone masih bisa buat lo gunain secara kasual, buat kerjaan harian, bahkan foto video pun masih sangat mumpuni. Ya all rounder juga lah sebenarnya, tapi ya tetap performance yang diutamakan, kenceng gitu. Dah gitu loh. Thank you nih buat Realme yang akhirnya bisa ngembaliin hype-nya lagi. Soal harga, buat gue sendiri nggak ada masalah sama sekali, apalagi fitur yang dikasih juga nggak polosan doang. Tuningable, paling ya tadi sih masukan dari kita aja, semoga bisa didengar. Ya udah itu aja sih bahasan gua sama Realme GT6 ya. Maaf banget nih teman-teman kita telat bahasnya, dan kita sengaja telat biar deket aja gitu sama launch si Poco F6 tuh. Jadi tunggu aja videonya nanti. Tapi sekarang silakan aja komen menurut kalian gimana sama handphone ini. Kita diskusi di kolom komentar aja, dan jangan lupa buat follow sosial media kita yang semua linknya di deskripsi. Dan kalau mau beli langsung aja cek deskripsi juga. Jadi jangan Jadi sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye.